Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang manakala pada tahun ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat sehingga kita bisa menjumpai, bertemu dengan bulan yang paling utama, bulan yang penuh berkah, penuh fadilah, yaitu bulan suci Ramadan. Berbicara tentang bulan suci Ramadan tidak lepas dari puasa. Puasa di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu rukun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan menjelaskan tentang awal mula puasa Ramadan. Dahulu kala sebelum Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan agama Islam, orang pertama yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, beliau berpuasa saat beliau turun dari bahtera kapalnya, mengingat rasa syukurnya kepada Allah telah diselamatkan dari bala bencana berupa banjir yang diberikan kepada umatnya. Para ikhwanul muslimin rahimakumullah, berbicara tentang bulan Ramadan, banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang dapat saya aturkan. Akan tapi sedikit saya akan mengutarakan beberapa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di bulan suci ini. Salah satu keutamaan bulan suci Ramadan atau puasa di bulan Ramadan adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan dihapus dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Mengacu kepada sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan kebagusan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Dosa-dosa di sini diterangkan dalam syarah kitab hadis bahwasanya yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan Ramadan adalah salah satu amalan yang paling utama. Karena amalan ini dikhususkan hanya untuk Allah. Dan balasannya hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti yang dikatakan dalam hadis qudsi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, kullu amalin ibnu adama lahu illa shauma fa innahu li
wa ana ajzi bihi. Sungguhnya setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa, karena puasa hanya untukku Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya puasa adalah salah satu amalan yang paling utama. Dengan dasar satu, puasa tidak akan bersentuhan dengan riya. Tidak seperti amalan-amalan lainnya. Karena hanya orang yang berpuasa dan Allah lah yang tahu amalan tersebut. Yang kedua, hanya Allah yang tahu seberapa balasan amalan tersebut, yaitu amalan puasa. Tidak seperti amalan-amalan yang lainnya. Contoh seperti sholat berjamaah yang sudah dikatakan bahwasanya balasannya 27 derajat. Berbeda dengan puasa. Puasa hanya Allah lah yang tahu ganjaran atau balasannya. Yang ketiga, dikatakan dalam hadis tersebut, fa'innahu li, atau fa'inna sawma li, yang maksudnya Allah sangat mencintai puasa. Jadi puasa di sini termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang sudah saya utarakan di awal tadi, puasa kita dapat menjadi pelebur dosa apabila puasa tersebut didasari karena iman dan mengharap kebaikan. Maka marilah kita menjadikan momentum bulan puasa ini menjadi tajdidun niat atau tajdidul iman, untuk memperbarui iman kita agar ibadah-ibadah kita semakin baik atau semakin fresh, semakin semangat. Akan tetapi tajdidun niat di sini tidak cukup apabila tidak dibarengi atau tidak bersamai dengan tasydidun niat, yaitu menguatkan niat atau tasydidul iman, menguatkan iman. Maka dari itu kita tidak cukup hanya memperbarui niat, akan tapi kita juga harus memperkuat niat dan iman kita agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, utamanya puasa kita di bulan Ramadan ini, berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menit nih mas. Bahasa apa lagi? Kita menit. Kita nih. 9. Gitu ya, lagi nih bos. Lanjut mulai. Lanjut. Bebas mana? Bebas. Santai mau ya. Langsung juga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu fadilah keutamaan bulan puasa yang lainnya adalah kita dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang tidak dapat kita lakukan di luar bulan Ramadan. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu saat kita berpuasa, kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan mendahulukan
berbuka puasa. Ada sedikit cerita. Suatu hari ada seorang ahli ibadah yang memiliki banyak karomah. Salah satunya beliau sangat suka, sangat gemar berpuasa. Akan tapi, saking gemarnya ia berpuasa, ia sering mengakhirkan dalam berbuka puasa. Suatu malam, kala ia tertidur, ia melihat dua orang lelaki berparas hitam menarik lengan baju dan baju bagian atasnya, ditarik menuju perapian. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Kenapa engkau menarik aku ke perapian?" Jawab dua lelaki berparas wajah hitam tersebut, "Aku menarikmu karena engkau menyalahi sunnah Rasulullah yang harusnya mengawalkan berbuka puasa, namun engkau akhirkan." Kemudian ia tersentak bangun dengan kagetnya. Kemudian ia melihat wajahnya telah hitam, seperti orang yang telah dibakar. Maka dari itu, kita dapat simpulkan dari cerita tersebut, janganlah kita menyalahi sunnah-sunnah Rasul dengan niat apapun. Karena sunnah Rasul adalah salah satu tuntunan dasar syariat kita. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya haturkan. Akhirnya, marilah kita penuhi bulan suci Ramadan ini, kita penuhi bulan yang penuh berkah ini dengan memperbanyak amalan soleh, utamanya berpuasa Ramadan dengan sepenuh hati, dengan memenuhi syarat rukun yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Dan amalan yang paling utama salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal anayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.